Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ciko Razak Arizena, nomor absen 3 dari kelas 12 IPA 1. Dan sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari titrasi, alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam melakukan titrasi, dan cara melakukan titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi dari HCl dengan menggunakan larutan standar yaitu NaOH 0,1 mol. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasannya. Pengertian titrasi adalah metode perhitungan kadar dengan cara meneteskan titran hingga pada volume tertentu. Titrasi dilakukan dengan cara mereaksikan dua larutan yang salah satu larutannya telah diketahui konsentrasinya. Nah, konsentrasi ini akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan larutan yang konsentrasinya belum diketahui. Titrasi harus dilakukan hingga mencapai titik ekivalen, yaitu keadaan di mana larutan asam dan basa telah habis bereaksi secara stoikiometri. Titik ekivalen biasanya ditandai dengan perubahan warna pada indikator PP. Sementara itu, titrasi harus segera dihentikan tepat pada saat indikator mengalami perubahan warna atau yang disebut dengan titik akhir titrasi. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah dalam melakukan titrasi, adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan diantaranya, yang pertama ada buret. Buret adalah wadah dengan ukuran-ukuran volume yang berfungsi sebagai wadah untuk menempatkan titran. Nah, titran sendiri adalah larutan yang kita sebut sebagai larutan standar yang telah kita ketahui konsentrasinya. Nah, dalam percobaan kali ini kita akan menggunakan larutan NaOH 0,1 mol sebagai titrannya. Yang kedua ada labu Erlenmeyer, yaitu wadah yang digunakan untuk menempatkan titrat. Titrat sendiri adalah larutan yang akan kita cari konsentrasinya. Dan pada percobaan kita kali ini kita akan mencari atau menghitung konsentrasi dari HCl. Yang ketiga ada klem yang berfungsi untuk menjepit buret. Yang keempat ada statif yang berfungsi untuk menopang buret agar bisa berdiri tegak. Yang kelima ada corong yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam memasukkan titran ke dalam buret. Lalu yang keenam ada gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur HCl sebelum kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Yang ketujuh ada pipet tetes yang berfungsi untuk meneteskan indikator PP ke dalam labu Erlenmeyer. Yang kedelapan ada aquades yang berfungsi untuk mencuci peralatan yang digunakan. Yang sembilan yaitu indikator PP sebagai penentu titik akhir dari titrasi. Dan yang terakhir adalah larutan NaOH 0,1 mol sebagai titran dan larutan HCl sebagai titrat. Selanjutnya, langkah-langkah untuk melakukan titrasi yaitu yang pertama, bilas buret dan labu Erlenmeyer menggunakan aquades. Lalu masukkan NaOH 0,1 m yang telah kita ketahui konsentrasinya ke dalam buret menggunakan corong. Tuangkan HCl yang akan kita hitung konsentrasinya ke dalam gelas ukur sebanyak 15 ml. Lalu tempatkan pada labu Erlenmeyer. Setelah itu, masukkan indikator PP sebanyak 4 tetes menggunakan pipet tetes ke dalam labu Erlenmeyer. Buka keran buret sampai pada posisi horizontal hingga larutan titran menetes secara perlahan ke dalam labu Erlenmeyer. Lalu yang terakhir, hentikan penetesan tepat saat indikator mengalami perubahan warna atau yang kita sebut dengan titik akhir titrasi. Dan ulangi langkah-langkah tadi sebanyak 3 kali untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, dari percobaan titrasi yang dilakukan tadi sebanyak 3 kali, saya mendapatkan rata-rata dari volume NaOH yaitu 20 ml. Selanjutnya, kita akan mencari molaritas dari HCl dengan menggunakan rumus Ma dikali Va dikali A sama dengan Mb dikali Vb dikali B, di mana Ma itu adalah molaritas dari HCl yang akan kita cari. Selanjutnya, Va itu adalah volume dari HCl yang kita gunakan, yaitu 15, dan A-nya adalah 1. Sama dengan molaritas dari NaOH-nya adalah 0,1,
volume dari NaOH-nya adalah 20 ml dan B-nya adalah 1. Sehingga kita cari uh, 15 dikali, maaf ini harusnya 1 ya, 15 dikali 1 sama dengan 15. 0,1 dikali 20 dikali 1 sama dengan 2. 15 MA. Sehingga MA adalah 2/15. Sehingga nilai yang kita dapatkan adalah 0,13. Nah, dari titrasi tadi didapatkan nilai sebesar 0,13 dari HCl-nya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.